Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Muhammad Akbar. Kali ini saya akan membahas dan menganalisis tentang kenaikan IHSG dan 4 faktor besar yang mempengaruhinya. Video ini adalah tugas dari mata kuliah analisis big data. Oke, kita langsung mulai. Dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat IHSG menunjukkan penguatan yang cukup konsisten. Dan yang menarik, kenaikan ini terjadi bukan hanya karena faktor teknikal di pasar saham, tetapi karena beberapa fondasi besar di ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. IHSG adalah cerminan dari harapan investor terhadap masa depan ekonomi. Jadi, ketika investor melihat sinyal positif, baik dari stabilitas politik, kebijakan pemerintah, sampai kondisi moneter global, mereka mulai masuk kembali ke pasar saham. Dan sentimen positif ini mulai terlihat dari aliran dana asing yang masuk serta penguatan beberapa sektor utama. Kita akan membahas 4 faktor utama yang membuat IHSG naik. Oke, yang pertama, stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, likuiditas perbankan khususnya Himbara. Yang ketiga, kebijakan suku bunga The Fed. Yang keempat, program 20 triliun pakan ternak yang ternyata dampaknya lebih besar dari terlihat di permukaan. Kita bahas satu persatu secara mendalam. Oke, yang pertama, stabilitas ekonomi dan politik. Fondasi utama sentimen market. Faktor pertama adalah stabilitas ekonomi dan politik. Banyak orang mungkin menganggap ini faktor yang abstrak, tapi faktanya keberanian investor menaruh uang triliunan rupiah ditentukan oleh seberapa stabil sebuah negara. Indonesia termasuk negara dengan politik risk rendah di regional Asia Tenggara, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Situasi politik relatif tenang, transisi dan arah kebijakan pemerintah berjalan mulus, dan tidak ada konflik besar yang membuat investor ragu. Selain itu, pemerintah tetap mempertahankan fokus pada beberapa hal. Di antaranya, melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor real dan UMKM, mendorong hilirisasi sumber daya alam, menjaga stabilitas harga dan inflasi, memperkuat anggaran berbasis produktivitas. Stabilitas ini menciptakan rasa aman, karena bagi investor, stabilitas berarti resiko menurun. Ketika resiko menurun, minat investasi meningkat, dan ketika minat investasi meningkat, modal masuk ke pasar saham. Inilah salah satu alasan mengapa IHSG kembali naik setelah sebelumnya cukup bertahan. IHSG itu sensitif terhadap persepsi. Kalau persepsinya positif, indeks bisa menguat walaupun kinerja ekonomi belum sepenuhnya optimal. Karena yang dihargai investor bukan kondisi hari ini, tapi ekspektasi masa depan. Dan ekspektasi itu sedang positif. Yang kedua, likuiditas perbankan, termasuk Bank Himbara. Faktor kedua yang sangat penting adalah likuiditas di sektor perbankan. Likuiditas menggambarkan seberapa banyak uang yang bisa beredar dan dipakai untuk kegiatan ekonomi. Dan saat ini, likuiditas perbankan, terutama bank-bank besar yang tergabung dalam Himbara, sedang longgar. Apa efeknya? Bank lebih berani menyalurkan kredit, dunia usaha mendapat pembiayaan lebih mudah, konsumsi rumah tangga meningkat, investasi di sektor real menguat, perputaran uang bergerak lebih cepat. Ketika perputaran ekonomi di sektor real bergerak, langsung atau tidak langsung, hal itu akan mempengaruhi pasar saham. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BIA sangat bergantung pada ketersediaan pembiayaan. Misalnya, perusahaan manufaktur butuh modal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Perusahaan infrastruktur butuh pembiayaan proyek. Perusahaan retail butuh likuiditas untuk stok barang. Perusahaan sektor energi butuh pendanaan ekspansi. Jika likuiditas ketat, perusahaan akan menahan ekspansi, laba melambat, dan harga sahamnya stagnan. Tapi ketika likuiditas longgar dan mereka bisa bergerak lebih agresif. Himbara memainkan peran besar karena mereka menguasai porsi kredit dan dana pihak ketiga terbesar di Indonesia. Ketika bank-bank BUMN ini liquid,
maka stabilitas keuangan nasional ikut terjaga. Dari kacamata pasar saham, likuiditas longgar berarti dua hal. Yang pertama, kinerja emiten meningkat. Yang kedua, resiko sistematik menurun. Ini dua kombinasi sempurna untuk penguatan IHSG. Ketiga, kebijakan suku bunga The Fed, sumber sentimen besar dari global. Faktor ketiga datang dari luar negeri, yaitu kebijakan suku bunga Amerika Serikat atau The Fed. Selama beberapa tahun terakhir, The Fed mempertahankan bunga tinggi untuk menahan inflasi. Efeknya, banyak modal asing keluar dari pasar saham negara berkembang, termasuk Indonesia. Dolar menguat, rupiah tertekan, dan IHSG ikut melemah. Namun, sekarang The Fed sudah mulai memberi sinyal pelonggaran. Ini mengubah banyak hal. Ketika suku bunga AS turun, investor global mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Emerging markets menarik, dolar melemah, tekanan ke rupiah berkurang, modal asing kembali masuk, pasar saham menguat, yield obligasi AS turun, aset berisiko seperti saham menjadi lebih menarik. Dan IHSG adalah salah satu pasar yang paling sensitif terhadap perubahan sentimen global ini. Ketika asing mulai masuk, mereka biasanya masuk besar-besaran ke bank besar seperti PBRI, BMRI, PBNI, konsumer seperti ICBP, UNVR, MYOR, komoditas seperti ADRO, MDKA, dan TPIA, infrastruktur dan konstruksi. Arus masuk asing ini bukan hanya menambah likuiditas pasar, tetapi juga menaikkan harga saham-saham unggulan. Itulah yang kemudian mendorong IHSG naik. Selain itu, pelonggaran The Fed membuat banyak institusi global memprediksi bahwa ekonomi dunia akan lebih stabil. Dan ketika ekonomi global stabil, Indonesia sebagai pasar berkembang ikut merasakan aliran positifnya. Keempat, program 20 triliun untuk pakan ternak, dampaknya lebih besar dari kelihatannya. Ini faktor mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi sebenarnya sangat strategis. Pemerintah mengalokasikan 20 triliun rupiah untuk subsidi pakan ternak. Tujuan utamanya adalah menstabilkan harga pangan. Di Indonesia, inflasi paling besar biasanya berasal dari sektor pangan. Ayam, telur, daging, dan produk turunan lainnya. Ketika harga pakan naik, harga pangan langsung ikut melambung. Dan ketika inflasi naik, Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga. Dan ketika suku bunga naik, pasar saham melemah. Program 20 triliun ini memotong mata rantai itu. Dampaknya, harga pangan lebih stabil, inflasi terkendali, Bank Indonesia tidak perlu menaikkan suku bunga, biaya pinjaman tetap murah, perusahaan bisa ekspansi dengan lebih tenang, investasi tetap masuk, sentimen pasar saham membaik. Selain stabilitas harga, program ini juga menggerakkan sektor real seperti industri pakan ternak, peternak ayam dan sapi, logistik dan distribusi, produsen bibit, perusahaan makanan yang memakai bahan baku unggas. Sektor-sektor ini punya hubungan langsung dengan emiten yang ada di pasar saham. Jadi, program ini bukan sekadar subsidi, tetapi bentuk intervensi fiskal besar untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dan ketika ekonomi stabil, IHSG secara otomatis dapat dorongkan kuat. Integrasi semua faktor, momentum bullish IHSG. Keempat faktor tadi, stabilitas politik, likuiditas himbara, pelonggaran The Fed, dan program 20 triliun pakan ternak menciptakan ekosistem yang selaras, seperti risiko menurun, likuiditas meningkat, inflasi terkendali, arus modal masuk, kinerja emiten membaik, dan sentimen investor positif.
Inilah yang disebut momentum bullish. Pasar saham bukan hanya naik karena kinerja perusahaan, tetapi karena ekosistem yang mendukung pertumbuhannya. Jadi, kenaikan IHSG belakangan ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ada fondasi besar yang menopangnya, dan semuanya bergerak dalam satu arah yang sama, stabilitas dan pemulihan. Kalau 4 faktor ini bisa terus terjaga, IHSG punya peluang besar mempertahankan tren penguatan ke depannya, terutama jika stimulus ekonomi domestik tetap kuat dan kebijakan global semakin longgar. Sekian dari saya, Fitra Muhammad Akbar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.